Oke, Wen. Oke, jadi kami melihat Pak Daniel itu menampilkan gambar-gambar berupa foto dan video itu di Facebook, dan akhirnya kami tahu bahwa Pak Daniel mempunyai kesukaan atau hobi yang berkaitan dengan tanaman ini. Mungkin bisa cerita kepada kami bagaimana sih bisa ada atau munculnya hobi seperti itu ya? Silakan. Oke, pertama-tama hobi tanaman saya ini lebih difokuskan ke tanaman karnivora. Jadi tanaman karnivora ini adalah tanaman yang tumbuhnya di tempat yang miskin unsur hara. Jadi supaya memenuhi unsur hara, memenuhi kecukupan untuk pertumbuhannya, nah mereka memodifikasi bentuk-bentuk bagian-bagian tanamannya supaya bisa merangkap mangsa. Jadi sejarahnya dulu itu kalau nggak salah dulu pernah nonton atau baca gitu, udah lupa juga, bahwa ada tanaman yang bisa memakan serangga gitu. Jadi unik juga gitu kan. Biasanya kan tanaman ini kan ya seperti kita tahu tanaman umumnya tumbuh di tanah, dikasih pupuk, berbuah gitu. Nah ini kok unik gitu ya, tanamannya tuh mencari makan gitu. Nah sejak itu tertarik lah, mulai cari-cari di, khususnya karena saya tinggal di Padang ya, di Padang siapa sih yang ada jual di sini gitu kan. Nah karena di Padang yang banyak jual tanaman ini di daerah sekitar Lubuk Binturun itu, coba-coba lah cari ke sana. Nah awalnya sih nggak ketemu, terus suatu saat saya ingat ada pameran di Taman Budaya. Nah pameran Taman Budaya itu ada yang memamerkan kantong semar. Nah dari situlah mulainya gitu, beli, coba piara. Nah ternyata pun juga setelah cari-cari tahu, ternyata di Harau, di Payakumbuh itu ternyata ada juga yang jual gitu. Nah akhirnya coba-coba dari situ ya, berlanjutlah hobi ini sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu tahun kapan itu ya? Mulai pertama kali? Mulai pertama kali itu sebelum gempa besar itu. Gempa besar kan tahun 2009. Kalau nggak salah 1 atau 2 tahun sebelumnya itu. Karena ya mungkin bisa dibilang tahun 2007-an lah ya. Karena waktu itu kan di rumah belum sini. Jadi pas gempa besar itu ya koleksi yang habis semua, ketimbun semua gitu. Lalu akhirnya kan cari sana cari sini dapat kantong semar, ya kan? Ya. Lalu kemudian kayaknya semakin lama semakin didalami, akhirnya semakin banyak koleksi ini. Nah, Ya. jadi apa sih yang dirasakan oleh Pak Daniel ya dengan mengoleksi tanaman karnivora ini ya? Jadi tanaman karnivora ini kan ada beberapa spesies ya, ada bukan spesies, jenis gitu. Nah salah satunya itu adalah kantong semar. Nah kantong semar ini kebetulan banyak tumbuh di daerah tropis, khususnya Indonesia gitu. Nah kantong semar ini banyak lagi jenisnya gitu. Jadi kalau hanya mengoleksi satu jenis saja, satu spesies saja itu rasanya kurang pas gitu. Nah pasti terus pengen nambah koleksi, pengen nambah spesies gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita tahan dulu. Kita nanti akan lihat bagaimana koleksi dari Pak Daniel. Oke, terima kasih. Akhirnya saya sampai di tempat koleksi Pak Daniel ini. Ada begitu banyak koleksinya begini ya. Nah, mungkin Pak Daniel bisa ceritakan kepada saya nih beberapa di antaranya lah yang menjadi koleksi dari Pak Daniel. Terserah dari mana lebih dulu mau dijelaskan kepada kami. Silakan. Jadi mulai saya jelaskan dari kantong semar dulu ya. Ya. Karena kantong semar merupakan tanaman asli di Indonesia gitu. Jadi kantong semar bisa gampang hidup di Indonesia. Yang mana batangnya ya? Oh ini ya. Nah ini kantong semar. Unik ya. Ini kalau sudah seperti ini usia berapa ini ya? Kantong semarnya nih? Kantong semar ini termasuk tumbuhan yang lama tumbuhnya ya.
Ini mungkin seusia ini mungkin sudah bisa dibilang 5 tahun segini. 5 tahun ya? Ya. Ya. Lalu saya melihat bahwa di dekat ini juga ada yang lagi menjuntai. Ini apa ini ya? Nah, jadi tanaman karnivora itu ada bermacam-macam. Ya. Kantong semar. Kantong semar hidup di darat. Nah, Oke. ini namanya Utricularia. Saya lupa nama spesiesnya apa. Oke. Cuma ini Utricularia ini hidupnya di air. Jadi tanaman karnivora yang hidupnya di air. Oke, Jadi oke. dia mencari mangsanya itu berupa plankton di akarnya. Jadi akarnya itu dia seperti ada bulatan-bulatan gitu, bulatan-bulatan kecil, mungkin nggak kelihatan ya. Ya. Jadi dia kayak menghisap gitu. Nah, selain kantong semar, Utricularia, Ya. yang terkenal itu ini Venus flytrap. Venus flytrap itu kalau bisa saya peragakan, dia ada kayak pemicunya, sensornya di Ya. di namanya nih trapnya ya. Ya. Trapnya itu ada kayak kalau bisa di zoom itu ada 3 bulu halus di situ. Nah, itulah sebagai pemicu jika ada mangsa dia akan menutup gitu. Ini gitu. Nah, Oh. gitu. Nah, gitu. Jadi ada semacam sensor gitu ya. Ya. Yang merangsangnya untuk menangkap kalau seandainya ada lalat, tentu lalat Betul. tertangkap gitu ya. Betul. Oh, oke. Dia Venus ini adalah salah satu tanaman yang bisa dibilang bergerak begitu. Kelihatan gerakannya gitu, instan gitu. Iya. Nah, di sebelahnya ini adalah Drosera. Drosera ini atau sandu. Dia mengeluarkan cairan lengket yang itu dilihat tuh. Itu kan ada banyak cara nempel-nempel serangga. Ini kan dia kalau nempel nyamuk di sini dia bakal melingkar, kayak menutupi, kayak memegang, Iya, memegang iya, mangsanya. Cuma Iya. dia lambat gerakannya, tidak secepat Venus. Venus ya. Ya. Terus juga ada Oke, mungkin setelah dulu ini umur berapa ini? Yang si Venus ini? Venus ini Yang sejak dalam mungkin gambar ini? ada 3 tahun mungkin. 3 tahun ya? Iya. Kalau lalu yang sebelahnya itu apa tadi yang ada lengket-lengket itu apa namanya? Drosera. Oke, itu umur berapa ini kalau seperti ini? Kalau Drosera ini termasuk cepat ini. Ini mungkin setahun. Tahun ya. Wow. Lalu saya melihat di sini ada koleksi lagi ini. Ini apa ini? Nah, yang di sebelahnya ini ya. ini namanya Sarracenia. Sarracenia ya. Sarracenia. Apa pula ini Pak Daniel? Sarracenia ini tanaman karnivora yang aslinya dari Amerika. Tumbuhnya ya. di Amerika. Dia ini karnivora juga ini. Karnivora juga. Jadi dia menangkap mangsanya di dalam trompetnya ini. Di dalam trompetnya ya. Ya, dalam trompetnya ini. Iya. Nah, itu ada satu lagi ini yang kehijauan ini. Ini apa lagi ini? Kalau Banyak yang koleksi ini namanya Pinguicula. Ini jenisnya Pinguicula yang gigan, yang besar. yang besarnya ya. Ya, jadi dia bisa cara menangkap mangsanya itu dia di daunnya ini buat cairan lengket gitu. Jadi kalau serangga menempel di sini nggak bisa lepas lagi. Ini kan banyak nih ada nyamuk-nyamuk menempel sini. Ini adalah beberapa koleksi yang dimiliki oleh Pak Daniel. Nah, mungkin bisa ajak saya nih bawa kemana lagi tempatnya ini? Ini semakin lama semakin asik juga nih. Kemana lagi ya? Ini ada kantong semar ya kebanyakan di sini. Ya. Misalnya ini kantong semar yang jenisnya Rafflesiana. Kantong semar Rafflesiana. Ya. Nah, dia sebetulnya kantong semar ini bukan bunganya, ini adalah daunnya. Daun itu ya? Daunnya, jadi merupakan perpanjangan dari daun. Nah, begitu. Nah, sebelum dia matang begini, Ya. dia basah begini, dia bakal seperti ini dulu. Calon kantongnya seperti ini. Ya. Ini semakin lama kalau kita amati ini semakin asyik nih, apalagi mungkin kalau misalnya Pak Daniel bisa mengajak ke kita nih cerita ya bagaimana tanaman-tanaman koleksinya ini mulai dari awal sampai akhirnya sekian lama usianya yang sekian tahun lah ya. Nah, saya melihat di sini ada begitu banyak nih. Mungkin bisa ditunjukkan lagi nih. Waduh. Jadi saya selama memelihara kantong semar ini sudah berhasil mengembangbiakkan sendiri. Jadi kantong semar ini termasuk jenis yang ada beberapa jenis yang susah untuk diternakkan karena dibiakkan karena
kantong semar merupakan tanaman berumah dua. Jadi tidak seperti contohnya tanaman jambu. Di satu bunganya itu ada serbuk sari dan putiknya, ada jantan dan betina. Kantong semar tidak begitu. Kalau kantong betina seperti apa? Kantong semar itu satu tanaman, satu individu itu ada kelaminnya. Satu jantan, satu betina. Nah, di sini kebetulan tanaman saya yang ini lagi berbunga. Ini jenisnya jantan seperti ini. Nah, itu yang kuning itu adalah serbuk sarinya. Ya. Nah, itu dia. Nah, kalau yang betina kebetulan ada di atas itu. Atas itu nanti bisa diambil. Oke. Jadi saya sudah berhasil mengembangbiakkan yang jenis yang jenis Nortiana ini. Jenis Nortiana ini. Nah, Ini berapa umurnya nih yang di tangan Pak Daniel nih? ini udah 10 tahun ada kayaknya. 10 tahun? Ya. Wow. Lebih tua dari anak saya ini. Waduh. Boleh tahu nih berapa sih usia maksimal dari kantong semar ini? Ada sampai batas usia tertentu lalu akhirnya kemudian layu dan mati begitu? Kalau yang pernah saya dengar dari para hobi di luar negeri, mereka ada yang sudah usianya ada yang 20 tahunan ada. Jadi kantong semar ini dia misalnya tanaman induknya mati, dia dia suka kadang-kadang mengeluarkan anakannya, tunasnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tunasnya itu kita bisa pisahkan menjadi satu tanaman individu baru. Gitu. Oke, tahan dulu. Nanti kita akan lihat mungkin ada koleksi-koleksi yang lain mungkin mau diperkenalkan kepada kami. Di sini ada lagi yang mungil-mungil yang kecil-kecil nih. Apa nih Pak Daniel? Ini juga kantong semar. Kantong semar ya? Ya, ini anak-anaknya semua ini. Jadi kantong semar ini ada yang termasuk cepat pertumbuhannya, ada yang lambat pertumbuhannya. Iya. Nah, kebetulan yang ini yang jadi lambat pertumbuhannya. Yang ini kurang lebih umur segini sudah 4 tahun ini. 4 tahun? 4 tahun umur segini, masih kecil dia. Iya. Ini sepertinya menuntut kesabaran juga nih ya. Sangat. Oke. Senang sekali nih saya berada di sini di tempat begitu banyak koleksi tanaman karnivora milik Pak Daniel ini ya. Ini saya melihat juga ada cerita tentang komunitas nih. Apakah Pak Daniel juga ada menjadi bergabung atau menjadi bagian dari komunitas tersebut? Silakan. Ya, jadi kami di Indonesia ada komunitasnya. Jadi namanya itu adalah ini Komunitas Tanaman Karnivora Indonesia. Jadi di belakang saya. Oke. Jadi itu komunitas ya biasalah kita kalau tempat sharing gitu, tempat berbagi pengalaman, cerita begitu ya. Sudah berapa lama Pak Daniel di komunitas itu? Dari sejak saya tahun 2009 udah. 2009 ya. Udah join saya di sana. Nah, di situ mungkin akan semakin bertambah lagi pemahaman, pengetahuan dari Pak Daniel dan anggota-anggota komunitas itu yang berkaitan dengan tanaman karnivora ya. Oke. Saya melihat di sini banyak sekali ini. Nah, yang menarik ada lagi bahwa Pak Daniel kan punya pekerjaan ini, punya keluarga juga ini. Nah, apa sih yang didapatkan oleh Pak Daniel ini dengan mengoleksi tanaman-tanaman ini? Apa juga enggak menyita waktu, perhatian dan dana juga gitu loh. Nah, silakan. Ya, terus terang kalau sudah sebanyak ini pasti cukup menyita waktu ya, perhatian juga ya. Cuma tidak seperti hobi lain, misalnya kayak beternak ikan atau pelihara ikan atau bahkan harus dikasih makan. Nah, kalau tanaman ini ya kita cukup menyiramnya saja gitu. Nah, supaya memudahkan ya saya buat sistem spray gitu. Nah, bisa dilihat di atas itu ada paralon. Jadi kita tinggal hidup pompa, dia bakal spray aja gitu. Ya, hidup airnya untuk menyiram. Kalau untuk dana ya pasti bakal cukup lah, ada dana yang terpakai juga gitu kan. Nah, cuma karena saya sudah berhasil mengembangbiakkan ya, kadang-kadang ada barter sama teman, tukar-tukar, ada
juga dijual juga ada. Itu Seperti ya. Jadi beli pun juga ada. Oke. Jadi hobi ini sebenarnya bisa juga mendatangkan duit dong. Ya. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya ingin banyak hal yang mau ditanyakan lagi, misalnya seperti di belakang Pak Daniel ini apa yang bergantung lagi itu. Sebenarnya banyak lagi hal yang mau kami tanyakan kepada Pak Daniel nih, tapi memang mungkin karena waktu kita terbatas juga di YouTube gitu. Nah, demikianlah para teman-teman di channel saya Cuap Hardi. Kesempatan kita pada kali ini bisa bertemu dengan Pak Daniel. Kita banyak bertanya, mungkin ada semacam pengetahuan awal lah tentang tanaman karnivora, dan bagi saya pribadi ini merupakan pengalaman yang pertama. Demikian laporan dari saya, terima kasih.